Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa tadhurul khamru idza takhallalat bi nafsiha wa in alat aw nukilat. Wa tadhurulan tadi suci al khamru apa khamr. Wa tadhurulan suci al khamru apa khamr. Idza takhallalat ing dalem nalikane dadi cukak apa khamr. Idza takhallalat ing dalem nalikane dadi cukak apa khamr. Binafsiha kelawan awak dhewene khamr. Binafsiha kelawan awak dhewene khamr. Apa itu istilahnya? Wa'in alat apa holat? Holat. Ya ada yang nushonya holat, ada yang alat. Wa'in holat senajan umap apa khamr. Mendidih atau menguap. Au nukilat utawa den pindah apa khamr. Wa'in holat senajan umap apa khamr. Kalau yang nuskho pakai ain, wa'in alat. Wa'in alat senajan munggah apa khamr. Au nukilat utawa den pindah apa khamr. Wajil dumaitatin siwa khinziri bar wal kalbi iyudbar bi hirrifin tohar. Wajil dumaitatin utawi kulite batang. Wajil dumaitatin utawi kulite batang. Siwa khinzirin sakliyane celeng. Sakliyane celeng. Siwa khinziri bar sakliyane celeng daratan. Siwa khinziri bar sakliyane celeng daratan. Celeng darat wal kalbi lan asu. Iyudbar iku lamun den sama apa jilid. Iyudbar iku lamun den sama apa jilid bihirrifin kelawan perkara kang sepet. Bihirrifin kelawan perkara kang sepet. Tohar maka suci apa jilid. Tohar maka suci apa jilid. Najazatul khinziri mithlul kalbi. Tughsalu sab'an maratan biturbi. Najazatul khinziri utawi najisi celeng. Utawi najisi celeng mithlul kalbi kumpamani asu. Mithlul kalbi kumpamani asu. Tughsalu den wasu. Apa najasatul khinzir. Sab'an kelawan ping 7. Tughsalu iku den wasu apa najasatul khinzir sab'an kelawan ping 7. Maratan utawi kelawan saambalan biturbin iku kelawan debu. Utawi kelawan saambalan biturbin iku kelawan debu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menjelaskan tentang najis. Ini bab menjelaskan tentang najis. Dijelaskan di depan. Najis itu ada yang muskir, al-ma'i, khinzir, kalab, ila akhirih. Termasuk juga khamr. Sekarang menjelaskan tentang cara mensucikan. Atau gimana suatu yang najis bisa jadi suci. Di antaranya di sini khamr. Wa tatul khamru idza takhallalat. Khamr ini bisa jadi suci bila berubah jadi cuka. Ini khamr itu bisa berubah jadi cuka. Tapi bisanya dihukumi suci binafsiha apabila berubahnya secara alami. Otomatis berubah sendiri. Wa in alat atau wa in holat. Sekalipun ada kayak menguap atau mendidih khamr itu. Au nukilat atau dipindah. Maksudnya dipindah ini
Homernya misal dipindah dari terik matahari, ya kena dipindah ke tempat yang naung, kemudian berubah jadi cuka. Ini nggak apa-apa, tetap dihukumi suci. Yang nggak boleh itu kalau ada fi'al. Misal homer dicampuri sebuah benda dimasukkan, kemudian jadi cuka. Ini nggak suci. Yang suci itu binafsiha. Di homer berubah sendiri jadi cuka. Ini maka menjadi suci. Lain hanya apabila dikasih sesuatu, seperti dikasih apa? Kehasotin, aumain dicampuri hasol kerikil, atau dicampuri air bahan kimia apa itu, kemudian berubah jadi cuka, maka di sini tidak bisa suci. Wajil dumaitatin siwa khinziri bar wal kalbi yudbar bihirrifin tohar. Kulit bangkai. Kulit bangkai selain anjing dan babi. Siwa khinziri bar ini selain apa? Khinzir di sini apa? Babi ya. Darat. Wal kalb dan juga selain anjing. Iyudbar bihirrifin tohar. Apabila disama dengan suatu yang hirif atau yang sepat, seperti suatu yang tajam atau yang pedas, ini dapat suci. Selain dua tadi, selain kulitnya anjing dan babi. Di kulit, misal Hamen punya bangkainya apa? Kambing. Kambing ini mati tanpa disembelih, kan najis. Tapi kulitnya ini bisa disucikan dengan cara tadi disama. Kalau kulitnya anjing dan babi ini nggak bisa disama. Disama itu bisa pakai suatu yang apa? Suci atau suatu yang najis. Seperti yang suci apa? Korop, daun yang disebut daun akasia. Tahu seperti apa? Ini pakai daun itu maka bisa jadi suci. Atau pakai najis bisa kadar kitoirin seperti pakai apa? Tainya manuk. Yang penting apa bisa jadi suci. Kemudian disucikan lagi. Kenapa? Karena kena najis tadi. Jadi barang utamanya kan jildu maita itu kan najis. Bisa disama dengan sesuatu yang najis. Maka berubah dari statusnya najis menjadi mutanajis. Ini beda ya antara najis dengan mutanajis. Kalau najis itu bendanya najis. Jadi kadang kita di kalangan kita salah kaprah, salah ngomong. Bajunya najis, salah itu. Bukan baju najis, tapi baju mutanajis. Yang najis itu kencing, itu memang zatiannya najis, kencing, khomer, termasuk jildu maita, ini najis. Nah, tapi najis ini bisa suci tadi dengan disama. Tapi kalau disamanya dengan sesuatu yang suci, maka suci. Kalau disama dengan sesuatu yang najis, maka berubah menjadi mutanajis. Disucikan lagi untuk yang kedua kalinya jadi suci. Najasatul khinziri mithlul kalbi tusalu sab'an maratan biturbi. Najis babi, celeng, ini sama halnya seperti najisnya anjing. Tusalu sab'an, dicuci 7 kali. Maratan biturbi yang mana salah satunya dicampur dengan debu. Ini cara mensucikan najis apa? Najis anjing atau disebut dengan najis mughalladzah. Jadi najis itu ada 3 ya. Ada najis mughalladzah, ada najis mukhaffafa, ada najis mutawassithah. Mutawassithah dibagi 2, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Diketahui. Secara garis besar itu. Jadi ada mughalladzah, mutawassithah, mukhaffafah. Yang mughalladzah itu najisnya anjing dan babi. Dicuci 7 kali. Yang mukhaffafah itu apa? Baulu tifel. Kencingnya baulu sobi. Kencingnya sobi. Yang mutawassithah apa? Selain itu, selain yang mughalladzah dan yang mukhaffafah disebut mutawassithah. Ini di belakang ada. Jadi 7 kali salah satunya harus ada debu yang suci dan mensucikan. Baik itu di basuhan pertama, kedua, atau ketiga. Sampai 7, bebas. Yang penting salah satunya dicampur dengan debu yang suci dan mensucikan. Wa ma siwa dzaini fa fardan yusalu
Wa waslata ini hidup di apa itu? Wa waslata ini apa wal hasu? Wal hasu wa taslisu ya. Jadi ada dua nuskho yang ada kitab saya di sini. Wa ma siwa ini fafar dan yusalu wa waslata ini hidup li tuhrin yakmun. Ada yang nuskho lain wa ma siwa ini fafar dan yusalu wal hattu wa taslisu fi afdalu. Ini sampean yang ini. Wa ma siwa wa ma utawi najis siwa daini kang sakliyane kiluru kalap wal khinzir. Wa ma utawi najis siwa daini kang sakliyane khinzir wal kalap fa fardan mongko iku hale ijen yusalu den wasu. Mongko iku hale ijen yusalu den wasu apa ma. Wal hatu tawi ngerak atau ngerik. Wal hatu tawi ngerik wa taslisulan ngaping teloni. Fihi dalam ghuslun najasa. Fihi dalam ghuslun najasa afdalu iku luwe utama. Yakfi kan nyukupi kaing sira. Jaryul ma apa miliakan banyu. Jaryul ma apa miliakan banyu alal hukmiyah ing atase najis hukmiyah. Wa antuzala lan yen to den ilangi al ainu apa kahanane. Fil ainiyati fil ainiyah ing dalam najis ainiyah. Fil ainiyah yang dalam najis ainiyah wa baulu tiflin utawi uyune bocah lanang wa ira darrin ing sakliyane susu ma akal kang ora mangan sapa tifel asalnya ma'akala kang ora mangan sapa tifel ghairu darrin ing sakliyane susu. Yakfihi iku nyukupi ing baulu tifel. Rasyun apa nyiprati. Yusip lamun ngenani apa mak kullal mahal ing sekabehane panggonan wa ma umangsulin utawi banyu panggonan najis kang den wasu lahu iku kaduwe mak hukmul mahal utawi hukume panggonan kang den wasu itla tahayyurun endam nalikane ora ana owah iku mujud dan nalikane ora ana owah iku maujud bihi kelawan mak. Hinam fasol endam nalikane pisau apa mak. Wal yu'fal becik den makfu. An nazrida min apa saking setitike getih. Wa qaihin lan nanah. Min basratin saking jerawat wa dummalin lan udun bisul wa qarhi lan catu Bismillahirrahmanirrahim. Wa masih wadaini selain dua najis yang tadi anjing dan babi fafar dan yusalu, maka cukup dibasuh satu kali. Di najis selain anjing, selain najis muhalabah, itu cara mensucikannya cukup satu kali.
Wal hatu, sedangkan wal hatu di apa? Dikerik. Apa dikerik? Dikerik ya. Dikerik najisnya gini, kayak digaruk gitu loh. Tapi garuk yang najis ya. Wat taslis, dan membasuh ketiga kalinya. Membasuh sampai 3 kali. Fi afdalu, itu ya yang afdol. Artinya apa? Dalam mensucikan najis itu cukup dibasuh 1 kali. Kalau misal 2 kali sampai 3 kali ini hanya sunnah, afdol saja. Jadi sekalipun 1 kali asalkan najisnya hilang cukup. Tapi kalau sampai 3 kali ini sunnah untuk ihtiyat itu. Tapi kalau najis muwalladho ini 7 kali wajib, bukan sunnah. Jadi ada najis muwalladho, ada najis mukhaffafah. Ada yang lagi yang mutawassithah. Seperti apa mutawassithah? Yakfika jarjul ma'alal hukmiyah wa antuzalul ainu min fil ainiyah. Najis mutawassithah ini terbagi menjadi 2. Ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Kalau najis hukmiyah gimana cara mensucikan? Jarjul ma. Cukup mengalirkan air. Misal ada lantai terkena kecing, cukup dialirkan air, disiram, suci sudah. Ini najis hukmiyah. Najisnya sudah tidak ada, hukmiyah itu apa ya? Sudah tidak ada warna, tidak ada bau, itu hukmiyah. Alati lahi suhadun wasfaha. Ini seorang tidak merasakan sifatnya. Jadi tidak ada baunya, nggak ada, tapi tahu namanya, kelihatan kalau itu ada najis, pernah ada najis. Tapi nggak ada sifatnya, baunya nggak ada, warnanya nggak ada, rasanya nggak ada. Maka disebut najis hukmiyah. Gimana jaryul ma? Cukup dialirkan air, disiram, selesai. Wa antuzalul ainu fil ainiyah. Ada lagi najis namanya najis ainiyah. Ada bendanya. Di situ ada kelihatan tai kucing misalnya. Ada bendanya. Maka gimana? Tuzalu, dihilangkan dulu tai kucingnya. Main disiram, tapi tai kucing melekat di lantai. Maka enggak suci, tetap najis. Kenapa? Karena airnya ada, bendanya ada. Lain kalau najis yang enggak ada bendanya hukmiyah, maka cukup disiram karena enggak kelihatan najisnya yang mana. Ini hukmiyah secara hukum. Kalau ini ya bendanya masih ada. Ada keramik teh lah. Situ ada kelihatan ada tainya kucing atau ada kencingnya kucing. Atau kencingnya santri misal, ada anak kencing misal. Nah, selagi masih ada maka harus dihilangkan dulu. Airnya dihilangkannya disiram sampai hilang gitu. Atau bisa kalau disiram cekat ya tadi dikerik. Ya intinya harus dihilangkan, tidak cukup dialirkan air. Itu najis ainiyah. Nah, itu najis ainiyah dan hukmiyah itu masuk bagian dari najis mutawassithah. Jadi sudah muhalladhah sudah dibahas. Berapa kali tadi? 7 kali. Nah, apa nanti? Najasatul khinzir mithlul kalbi tusalu sab'an. 7 kali. Kemudian ada mutawassithah, yakni yakfika jaryul ma'al hukmiyah wa antuzal ainu fil ainiyah. Sekarang yang ketiga najis mukhaffafah. Ini bednya wa baulu tiflin ghaira dari ma'akal yakfi rasyud yusib kullal mahal. Kencingnya anak kecil sobi ma'akal ghaira darin, yang mana tidak makan selain susu. Dimakannya cukup ASI. Minum susu. Ini dan juga belum genap 2 tahun. Ini kalau kencingnya disebut mukhaffafah. Gimana cara mensucikannya? Yakfihi rasyun, cukup dicipratkan. Jadi mudah untuk mensucikan kencingnya anak kecil yang belum makan selain susu. Ini syaratnya ada beberapa syarat. Sekiranya bisa rosh. Yang pertama harus sobi. Beda kalau sobiyah. Jadi kalau anak kecil perempuan enggak, maka enggak bisa dengan di rosh, dicipratkan enggak cukup. Ini harus sobi, harus anak kecil laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu Aroku, kencingnya lebih encer. Kemudian harus Hoirodar 5 akal. Harus tidak makan selain susu. Artinya masih kecil. Beda kalau anak kecil sudah makan, dikasih makan bubur, kasih makan apa misalnya. Ya kalau masih umur setahun tidak mungkin makan apa? Makan ayam tidak mungkin.
Jadi intinya yang pertama harus sobi, kholojabihi sobiyah, nggak boleh. Yang kedua harus makan susu saja atau minum susu saja. Ya, kalau yang sudah makan yang lain nggak bisa. Kemudian yusib kulal mahal, harus mengena semua tempat. Diciprati tapi tempat yang kena najis semuanya harus terkena. Itu najis hukmiyah. Nah, najis mukhaffafah. Sekarang wama umar sulin laul hukmu mahal itla taghayyurun bihi hinan fasol. Air basuhan, ma'u marsuni air basuhan, lahu hukmul mahal, ini hukumnya sama dengan hukum tempat yang dibasuh. Dengan syarat itla taghayyurun, tidak ada perubahan. Hinan fasol, ketika air tersebut berpisah. Jadi misal ya, sampean mensucikan lantai. Lantai sini bisa disucikan ya. Maka saat disucikan air dari bekas mensucikannya ini gimana hukumnya? Tergantung dari yang disucikan. Kalau lantai yang disucikan itu jadi suci, maka air tadi hukumnya juga suci. Kalau misal disucikan masih enggak suci, misal ada baunya masih ada atau warnanya ada, maka airnya ini yang juga dihukumi najis. Intinya ma'u mangsul itu hukumnya seperti hukmul mahal, hukum tempat yang disucikan tadi. Ini fa in kana al mahal qad tahur fal ma'an nazil al musamma bil usala tahir. Kalau tempatnya ini sudah suci dengan disiram tadi, maka air siramannya juga dihukumi suci. Sebaliknya, wa in kana najasa baqiyah bihaliha, apabila najisnya masih ada, disucikan najisnya masih ada, maka air basuhan ini juga dihukumi najis. Jadi intinya ma'ul mangsul hukumnya sesuai dengan tempat yang disucikan. Apabila tempatnya jadi suci, maka airnya juga suci. Apabila najis juga najis. Tapi dengan syarat itla tahuyyur, tidak berubah. Kalau habis disucikan kemudian airnya berubah, asalnya putih, mensucikan apa tempat yang kena kencing, airnya jadi kuning, maka najis. Wal yufa'an nazidamin wa qaihi min basratin wa dumalin wa qorhi. Ini sekarang menjelaskan tentang najis ma'fu. Najis ma'fu ini statusnya tetap najis, tapi dimaafkan. Apa saja najis ma'fu? An nazri damin, yakni darah. Nazr ini sedikit. Darah yang sedikit, wa qorhi, dan nanah yang sedikit juga, min basrotin, dari jerawat, wadumal atau bisul, wakorhi, dan catu, luka. Jadi ada luka, keluar darah. Kalau darahnya sedikit maka ini ma'fu. Misal sampean sholat, kemudian bisul sampean keluar darah, maka di sini dima'fu. Sekalipun najis, tetap seandainya nggak dima'fu, batal sholatnya kan gitu. Tapi karena sedikit, sini darah atau nanah yang keluar dari jerawat, bisul, ataupun luka, ini dima'fu apabila sedikit. Babul aniyah. Ini kesimpulannya dari satu bab dari babun najasa. Jadi najis itu secara yang pertama disampaikan kalau ingin belajar fikih itu harus setiap bab itu harus sampai simpulkan satu bab biar paham. Kalau bisa tadi dihafalkan nadhumnya. Ya, memang ini 1000 bait sama seperti Alfiyah. Tapi kalau ini dasar, kalau sampai 1000 ini hafal, insya Allah fikih-fikih yang lain faham. Karena man hafidhul mutun nalal funun. Barang siapa yang hafal matan, maka dia akan memperoleh fan. Artinya satu fan fikih itu cukup dengan hafal satu kitab. Baik Fathul Qorib atau yang satu kitab hafal sampean, maka yang lain itu sama, hanya penjabaran. Nah, najis ini ada lughatan syar'an, itu harus diketahui. Secara bahasa apa? Suatu yang menjijikkan itu najis. Secara syara mustaqdarun yamna'u sihhatas salat haitsu la murakhis. Suatu yang menjijikkan yang dapat mencegah keabsahan salat. Itu secara syar'an. Nah, kemudian najis itu ada yang bil haddi, ada yang bil addi. Bil haddi itu haddi takrifnya tadi. Apa? Mustaqdarun yamna'u sihhatas salat. Kalau bil addi secara hitungan apa? Ada 12. Itu di bait awal itu. Kalau hafal nadhamnya hafal semua. Al-muskiru, al-khinzir, al-muskiru ma'i, al-khinzir, ma'fara'ihima, kemudian apa lagi? Mainatun ila akhiri. Itu ada 12 najis secara hitungan.
Kemudian najis itu juga dibagi. Ada najis tadi apa? Mughalladhah. Gimana cara mensucikannya? 7 kali. Ada baitnya najazatul khinziri mithlul kalbi tusalu sab'an. Itu dicuci 7 kali. Tusalu sab'an maratan biturbi. Jadi kalau ditanya gimana najis cara mensucikan najis mughalladhah? Kalau sampai hafal nadornya langsung sebutkan, tidak repot. Kemudian ada namanya najis mukhaffafah. Mukhaffafah itu apa? Najisnya sobi. Wa baulu tiflin ghairu dari ma'akal yakfihi rasyun. Cukup dicipratkan. Cara mensucikannya cukup dicipratkan. Najisnya berupa baul sobi, bukan sobiyah. Dan juga harus tidak makan selain susu. Yang ketiga apa? Najis mutawassithah. Ini ada 2. Ada hukmiyah, ada ainiyah. Nadornya apa? Yakfika jaryul ma'alal hukmiyah. Wa antuzal ainu min fil ainiyah. Jadi ada hukmiyah, ada ainiyah. Kalau ainiyah harus dituzal, dihilangkan bendanya. Kalau hukmiyah cukup mengalirkan. Ada berapa udah? Ada 3. Kemudian ditinjau dalam segi lain, najis juga ada 2. 1 ma'fu, ada najis yang ghairu ma'fu. Tadi ada 3 ya, mughalladhah, mutawassithah, mukhaffa. Dari sisi lain ada 2, ma'fu dan ghairu ma'fu. Yang ma'fu itu apa? Dari bait terakhir tadi, waliu fa'an nazidamin wa qaihi min basratin wa dumalin. Yang ghairu ma'fu yang selainnya. Jadi cara mengetahui najis secara garis besar seperti itu. Terus apa? Ada cara mensucikannya. Kaifiyah izalah. Itu ada 2. Ada 2 bagian. Ada bil istihala, ada bil ghusli. Yang bil istihala seperti apa? Batatul khamru idza takhallalat binafsiha itu. Khamar yang berubah jadi cuka dengan sendiri itu suci bil istihala. Ada dengan bil ghusli, yaitu yang lain. Semuanya bil ghusli. Baik mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah. Hukumnya gimana hukum najis itu? Hukumnya najis adalah at-tanjis, menajiskan. Suatu yang suci kena najis maka hukumnya mutanajis. Kapan? Indal balal, ketika basah. Kalau kering ya enggak, amen. Kakinya najis misal, mutanajis, kena apa? Nginjak kencing ya. Sudah lama jalan-jalan misal enggak pakai sandal misal. Sudah kering, sampai masuk masjid. Ya enggak masalah. Kering. Beda kalau sampai kakinya najis. Kena minjak kencing, kemudian ke masjid, ya najis najisnya. Jadi hukumnya najis itu adalah at-tanjis indal balal, ketika basah. Ketika kering tidak berpengaruh. Kemudian tadi tambahan tentang hukum darah ya. Hukum darah itu kapan dimakfu dan kapan yang enggak dimakfu. Kenapa? Karena juga berhubungan ketika mensolat atau yang lainnya. Darah itu ada 2 bagian. Ada kalanya banyak, ada kalanya sedikit ya. Bagi 2. Kalau sedikit itu dimakfu. Baik dari darahnya sendiri binafsi au min ajnabi atau dari orang lain. Karena darah orang lain tapi sedikit. Ini makfu. Ada kalanya keluar darah itu banyak. Kalau banyak gimana? Dibagi 2 juga. Ada kalanya dari diri sendiri, ada kalanya dari orang lain. Kalau dari diri sendiri, ini dimakfu. Darahnya banyak dari jerawat, dari apa tadi? Sekali banyak, kalau dari diri sendiri tidak masalah. Tapi kalau kena darah jerawat orang lain, kena kesampaian banyak, ya najis. Tidak dimakfu. Yang dimakfu, kalau sedikit, itu dimakfu baik dari orang lain atau dari diri sendiri. Kalau banyak, tafsil. Kalau banyak itu dari diri sendiri, maka dimakfu. Kalau min ajnami, maka ghairu makfuin anha. Tapi semua tadi itu dengan syarat malam yahtalit bi ajnabi, selagi tidak campur dengan darah yang lain. Misal sampean darah jerawat, terus kena campur dengan darah apa? Gusinya sampean berdarah misalnya. Gusinya darah terus jatuh misal dari banyak. Nah, campur dengan darah jerawat, darah bisul, maka sini tidak makfu lagi. Bisa dipaham ya? Jadi darah itu dimakfu kapan? Apabila sedikit dan dari diri sendiri. Kalau banyak juga dimakfu kalau dari diri sendiri. Kapan yang nggak dimakfu? Apabila banyak dari orang lain. Jadi gitu caranya itu harus disimpulkan. Itu kesimpulan dari bab
najasa. Insyaallah berikutnya menjelaskan tentang babul aniyah, tentang wadah. Wadah mana yang boleh dipakai dan wadah yang enggak boleh dipakai. Wallahu alam shawab. Semoga bermanfaat. Ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa salih wa ala ma nawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana limna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi subhana rabbika